Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk dosen pengampu Pak Ageng Triganda Sayuti, SHMKN, pengampu mata kuliah Hukum Dagang pada semester ini. Kami dari kelompok 3 memiliki anggota Febrianti Simanjuntak, David Tamba, Rimbun Saryada Simanulang, Aldo Da Vinci Simpayung, dan Putri Margareta Boru Aritonang. Baiklah, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Febrianti Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Febrianti Simanjuntak dengan NIM B10020141. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya. Selanjutnya, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya. A. Paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. B. Merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan produk atau jasa. C. Industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk komposisi warna dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Selanjutnya ada D. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. E. Rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dengan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Dan terakhir ada indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal atau suatu barang dan jasa. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya, David Tamba. Saya David Tamba, NIM B100-220, akan membacakan soal nomor 2, yaitu perbedaan hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak kekayaan intelektual atau biasanya disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Selanjutnya saya Rimbun Saryada Simanulang dengan NIM B120-140. Sini saya akan menjelaskan pengertian kepailitan dan tujuan kepailitan. Kepailitan yaitu cita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, tujuan kepailitan. Tujuan kepailitan yaitu memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Baik, selanjutnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Aldo Da Vinci Simpayung dengan NIM B120-139. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengaturan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil.
Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK nomor 8/1999, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, asas kepastian hukum. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dijelaskan dalam pasal 3 UU PK nomor 8/1999 sebagai berikut. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Putri. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Putri Margareta Hartanang dengan NIM B100200137 akan menjelaskan tentang hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Dan yang kelima, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keenam, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dan yang kedelapan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundungan lainnya. Dan yang terakhir, hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, ini adalah sumber referensi dari materi yang kami jelaskan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.